Lanjut ngobrol di sini. Sambil nunggu waktu pulang. Kita itu kan janjian udahan ya. Nah, 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu. Karena sudah lama nggak ketemu. Ini Mbak Siti. Mbak Siti dari desa mana tadi? Notorejo. Kecamatan Gondang. Ya. Kabupaten ini Tulung Agung. Oh, iki kudune iki gawe sampean iki. Ora padha ae. Ya ora. Mbak Siti cerita yuk. Sampean pengalaman pertama sampean merasa itu piye kuwi? Ben disimak kanca-kancane. Pengalaman pertama waktu mengetahui ya kayak sakit itu. Ya kayak gimana ya, shock ya itu pastilah. Tapi semua itu aku pasrah, berserah diri sama Yang Kuasa. Setiap hari berdoa, setiap malam berdoa, sholat tahajud berdoa. Alhamdulillah meskipun majikanku secerewet apapun, gimana pokoknya dia tetap mau menolong aku lah. Majikan mau tanda tangan, dia ngizinin aku operasi. Pasti. Enggak, sampean pertama kali ngerti sampean kena kanker itu loh. Pertama kali dari benjolan atau dari rasa sakit itu sih. Pertama itu ya nggak tahu, cuma tangan saya itu terasa kayak capek, kayak linu gimana gitu. Terus tapi aku kan nggak tahu itu apa kena apa. Aku pikir ya cuma capek, soalnya kan ya jadi babu di Hong Kong, kan nggak tahu aku itu kalau kena penyakit kanker itu nggak tahu sama sekali, nggak nyangka. Terus ketahuannya itu pakai BH, dikasih BH sama temanku agak kekecilan. Terus aku mandi, aku gini-giniin di atas, loh kok ada benjolannya. Terus aku bilang sama majikan. Terus akhirnya majikanku ngantar aku ke rumah sakit, kalau di Indo itu puskesmas. Tapi kan di situ alatnya di klinik sama di sini di klinik ya. Alatnya kan kurang. Terus aku dipindah ke rumah sakit di hospital itu. Akhirnya kata dokter itu aku kena kanker. Itu sampean juga begitu didiagnosa kanker itu sudah menjalani tahap-tahap. Ini bulan berapa sampean? Bulan 5, ketahuannya itu bulan 5 tanggal 21 tanggal 19 kalau nggak salah, tahun 1920. Bulan 5? Bulan 5 terus Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh iya, bulan 5 terus operasinya langsung ya? Iya, langsung operasi. Nggak tahu itu ganas apa enggak, soalnya aku kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Hong Kong, bahasa aku Mandarin. Sedangkan dokternya nggak bisa bahasa Mandarin gitu loh ceritanya. Jadi itu aku berapa itu namanya stadium gitu ya? Aku nggak tahu. Cuma dokter bilang aku bisa nggak dipotong semua, cuma diambil benjolannya itu bisa. Ceritanya gitu. Atau sampean kok memilih mengambil dipotong semuanya itu alasannya ngapa? Ya aku pertama ya alasannya kata dengar dari teman, pokoknya dari teman-teman itu kan lebih amannya, juga dokter bilang amannya diiris semua. Tapi kalau cuma diambil benjolannya itu sembuhnya cuma 75% apa berapa gitu loh. Tapi kalau diiris semuanya resikonya cuma 15% apa 10%, aku lupa. Memang aku sudah tua, jadi pelupa lah berapa persen, aku nggak tahu. Lah aku ya udahlah, aku telepon sama anak-anak, sama orang rumah, katanya ya disuruh ambil semuanya, udah punya anak 2, dikasih kesempatan ngasih ASI anak 2, ya nggak apa, sekarang kan ibu sudah tua, ya udahlah diambil semuanya gitu. Akhirnya aku ya ini operasi. Alhamdulillah sekarang aku sudah kembali sehat. Alhamdulillah, semuanya sudah sehat.
kami berdua alhamdulillah sudah melalui masa-masa yang berat Masa-masa itu, yang sudah berat. berlalu. Tapi bagi teman-teman kalau seandainya ada yang kena sakit kayak aku sama adikku ini jangan takut, Ah, tapi tetaplah berdoa, ya pasrah berdoa sama yang kuasa gitu. Terus ya berusaha, enggak cuma berdoa, ya berdoa, dan usaha. ya usaha gitu maksudnya. Betul ya, bahwa diterima wae ya. Diterima ikhlas apa wae. adanya, ikhlas Karena kan. memang ya sudah ditakdirkan diberi Sudah karunia. takdir, ya. Itu diterima Kita aja. diberi kesehatan kan 50 tahun. 50 tahun itu kan bukan waktu yang pendek. Dikasih ujian kayak gini ya aku terima dengan ikhlas tabah. Aku terima gitu. Aku tidak ya enggak memang shock juga ada, tapi enggak aku dalami aku kok gini. Enggak disesali intinya. Aku enggak nyesali. Pokoknya aku pasrah tapi tetap berdoa ya usaha gitu. Jadi ya gimana ya, ini suatu ujian, ya udah aku jalani gitu. Suatu ujian, suatu karunia, di mana kita harus merasakan rasa sakit, ini rezeki penderitaan. nikmat dari yang maha kuasa, aku terima. Dinikmati. Tapi ya sekarang aku udah aku lewati masa-masa Krisis sudah berlalu. Tinggal minum obat 5 tahun obat ya. 5 tahun. Tapi Sama. alhamdulillah aku bisa sehat, bisa aktivitas kembali. Bisa ya mudah-mudahan ini suatu teguran dari yang maha kuasa. Mungkin sekarang aku lebih dekat lah sama yang maha kuasa, berusaha mendekatkan diri, berusaha diri lebih dekat lagi daripada dulu iya. gitu ya. Aku belajar berusaha lah. Itu sampean dulu waktu baru ngonangi ya, baru ketahuan itu sakit apa enggak? Enggak sakit, saya itu enggak sakit sama sekali, enggak sakit. Jadi sama kayak aku gitu enggak sakit ya? Enggak sakit. Pertamanya enggak sakit, kita itu enggak nyadari, bahkan kita tuh enggak ngerti bahwa kita tuh punya kanker itu enggak ngerti. Cuma kadang itu pusing, terus aku minta kiriman obat dari rumah itu kan cuma Mixagrip. Terus tiap aku minum Mixagrip ya udah aku sehat kembali, enggak ada rasa gimana gitu. Jadi memang gejalanya itu semua orang itu beda-beda memang. Cuma gatal di garos namanya itu gares itu. Garis kaki. Itu sebagian ada. Gejala dari kawan-kawan itu punggungnya sering capek ada. Terus ada juga yang batuk-batuk nggak sembuh itu ada. Juga ada. Kayak saya kan lengannya kan sering capek. Jadi kita yang kena kanker payudara itu benar-benar nggak tahu kalau kita tuh punya kanker, nggak tahu. Jadi teman-teman itu ya buta berwaspadalah gitu. Tanganku juga ini kayak capek, kirain ya namanya babu ya tiap hari. Dipikir kita pikir itu sakitnya karena capek. Sakitnya karena capek, bukan karena itu ada indikasi penyakit kronis gitu berbahaya gitu, nggak mikir ke sana. Nggak ngerti. Kirain aku ya cuma kecapean, namanya babu tiap hari apa itu bopongi akong. Ya kirain ya kayak gitulah, capek. Punggung saya ini ya kadang ya capek ya bener-bener capek ini. Boyok itu capek. Tapi ya nggak nyangka kalau itu. Kita nggak pernah berpikir bahwa itu kanker. Itu nggak nyangka. Jadi kayak tiba-tiba tuh seperti kejatuhan bom gitu ya. Kita mayoritas dari kami itu seperti kejatuhan bom yang tiba-tiba kok langsung petir. Padahal memang seharusnya kan kalau terasa sakit itu langsung payudaranya kan ya. Seharusnya kan payudaranya yang sakit duluan ya. Ternyata kami yang mengalami kanker payudara itu yang sakit bukan payudaranya duluan, bukan. Kalau anggota tubuh yang lain. Betul. Jadi waktu konangan itu mau nggak mau pasti harus operasi. Ya alhamdulillah kita kan masih grade berapa? Grade 2. Seandainya udah grade 4, wallahu a'lam. Kita kalau udah grade 4 itu intinya sudah dalam level yang sangat bahaya ya. Ibarat itu sudah di ujung tanduk lah. Ujung tanduk kalau grade 4 itu. Makanya kita semuanya para kaum wanita yang merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya, entah bagian lengan, entah bagian dada, entah bagian punggung,
entah bagian kaki, itu lebih baik check up ya. Jangan pernah takut atau mundur-mundur untuk melakukan check up karena Juga gatal ya. gatal juga ya. Gatal juga, gatal bisa. juga. Itu jangan abaikan gatal. Gatal itu sebabnya itu masalah ke kelenjar, dari kelenjar. Kelenjarnya. Aku juga kelenjarnya juga. Kelenjar. Mbak Siti ini kelenjarnya kena. Jadi kakinya garesnya itu gatal-gatal. Terus setelah menjalani kemoterapi itu hilang. Katanya juga hilang. Bekasnya juga nggak ada. Saya tahu sendiri itu fotonya, dikasih fotonya itu jadi gosong gitu ya. Kakinya bagian garas itu segini itu merah segini. Merah gitu. Tapi setelah menjalani kemoterapi, yang di kemo obatnya untuk payudara, tapi ternyata itu juga membunuh. Sembuh. Padahal itu dokter berkali-kali aku ke dokter ke sini ke Hong Nggak Kong. sembuh ya? Enggak sembuh. Obat apapun enggak sembuh. Enggak sembuh. Jadi itu padahal cuma gatel ya. Bagi teman-teman kalau gatel jangan abaikan. Aku berkali-kali di Hong Kong itu ke dokter enggak ada obat-obat yang $70, $100. Enggak kepikir sama sekali kan bahwa gatel itu indikasi kelenjarnya payudara kena, ya kan? Tapi gatelnya itu aneh, enggak ada airnya, kering. Merah-merah tapi kering, enggak ada airnya. Tapi gatelnya minta ampun, Allahu Akbar, sampai ke ubun-ubun. Gatel banget, bener-bener gatel. Seandainya tumbuh satu, aku olesi obat dari Indo itu, kiriman dari Indo itu mahal banget, segini entah berapa harganya itu. Sekarang aku ingat sekarang. Aku olesin, tapi sekarang aku ingat. Kadangkala itu kakiku, garesku juga gatal tanpa sebab. Itu sampai 2 minggu, 3, tapi kering. Enggak ada lukanya. Sekarang aku baru ingat. Sebelum saya menjalani operasi, menjalani pengobatan, itu saya sering mengalami juga gatal-gatal bukan kaki, itu kayak merah gitu, tapi cuma merah cuma merah. Kayak digigit nyamuk. Kayak digigit nyamuk, kayak bintal digigit nyamuk kayak gitu. Tapi aku nggak kepikiran sama sekali bahwa itu ada indikasinya dengan penyakit dalam. Iya, sekarang sampean cerita gini, aku baru ingat, kayak paham aku. Terus seandainya itu tumbuh satu aja aku nggak bisa tidur, gatelnya itu sampai ubun-ubun bener. Gatel banget, gatel, padahal cuma tumbuh satu tempat gitu maksudnya ya? Iya, maksudnya satu kayak digigit nyamuk, satu atau dua itu, waduh, gatelnya minta ampun. Ya ampun. Padahal aku sudah berusaha, sungguh-sungguh berusaha, aku minta kiriman obat dari Indo, sampai itu gampeng itu kapur yang buat bangun rumah kalau di Indonesia itu, aku minum airnya demi kaki tadi. Iya, demi kaki, beneran, sumpah demi Allah, aku beneran sama minum gamping. Air gamping itu aku rendam, terus airnya aku minum, rasanya pahitnya minta ampun, tapi aku demi sembuh, iya aku minum, tapi nggak ada reaksinya. Nggak ada apa-apanya, nggak ngefek. Jadi sama sekali. matinya dia karena kemo itu ya? Iya. Lah terus itu di kemo masih kemo 1 kali 2 kali itu masih gatel kan, musim dingin masih gatel belum. Lah terus lama-lama kan aku olesin obat gatel. Aku bilang sama temanku nih, ini besok dingin banget. Loh kok tahu Mbak? Ini kaki saya gatel. Kalau kaki saya gatel pasti besok musim dingin. Besok dingin banget. Kayak jarum jam bener sih kaki saya tuh. Lah terus kemo habis, kok hilang dengan sendirinya, nggak ada bekasnya. Jadi kayak ajaib gitu ya, kayak di luar perkiraan gitu. Iya, padahal di sini. Tapi yang parah itu yang di sini. Yang di kiri ya. Yang di kiri itu yang parah. Cuma gini ya 1 atau 2 pahang. Terus tanganku itu kayak panu. Kayak panuan ngono. Iya dulu. Sudah gemuk Alhamdulillah. Waktu ketemu di rumah sakit itu kecil, kayak rupanya itu kuning, sepurane wajah itu kuning pucet gitu ya, kayak wong gak didoya kan. Untuk gini, ya ampun, sekarang alhamdulillah. Sudah seger kembali. Terus tangan itu kalau ada, pokoknya di anggota badan ada yang kayak panu tapi bukan panu. Itulah ciri-cirinya orang kena kanker. Kayak di leherku itu ya, di sini juga ada. Aku leher nggak ada, tapi tangan di lengan itu. Loh, masa aku kiraan apa itu kalau di orang Jawa di Indonesia apa namanya? Bukan bulenen, bukan toh lah katanya.
alah apa namanya kan nggak bisa sembuh gitu. Oh. Kirain kayak gitu, masa aku Terus sekarang kena- gimana? Hilang? hilang setelah kemo loh, bersih Hilang? nggak ada, bersih. Cuma ini bekas kemo otot-ototnya tuh. Iyalah kayak aku kan bekas kemonya seperti ini. Iya. Nah, Kok persis ya. ini kan bekas lihat kemo. lihat ya, ini punya tangan saya ya. Ini geret-geret nih semuanya ini. Ini Iya. kayak kawat loh. Iya, Bisa kayak di- kawat. Bisa dilihat di kamera itu ya. Nah, Nah, bisa persis. Ya. genah kan? Terus besok Ini loh. apa nggak bisa sembuh ya kayak gini? Kalau rajin olahraga katanya bisa. Dari pengalaman seperjuangan, teman-teman seperjuangan yang di Yayasan Kanker Payudara Indonesia itu kalau butuh waktu ya setahun, hitungannya tahunan, tapi nanti lama-lama bisa sembuh, bisa. Asalkan kita setiap hari olahraga. Aku Makanya kira saya itu rajin olahraga. kirain itu aku kan habis kemo itu langsung mijitin kakek. Habis Enggak. kemo mijitin, aku kirain kayak gitu enggak. Nah, iya, ini obat kemo, efek kemo. Iya, aku Oh, kayak aku gini. denger- Iya, kayak Nah, kawat. Iya. Jadi ada Coba kamu cacingnya raba. gitu. Heeh. Bukan cacing, kawat lah. Iya, kawat. Iki loh ini. Iya, kayak kawat. Iya. Hmm, Iya, sama. lucu. Tapi Itu alhamdulillah karena badai sudah berlalu, sekarang tinggal sehatnya. tinggal senyumnya. Mensyukuri Mudah-mudahan- tapi yakin tambah makin bahagia ya, Coy ya. Setelah kita menjalani pengobatan itu bahagia ya. Iya, Setelah kan. berlalu kayak ada sesuatu yang lepas gitu ya. dikasih kesempatan hidup yang Nah, kedua kayak kali. kayak hidup, kayak lahir kembali ya. Perasaannya Betul, seperti betul. itu. Iya. Kami yang sudah menjalani pengobatan, sudah menjalani serangkaian dari mulai operasi, kemoterapi, radiasi, itu tuh benar-benar merasa seperti terlahir kembali, karena merasa seperti kita tuh baru dilahirkan, memiliki harapan baru, semangat baru. Intinya itu sudah tidak sama dengan yang dulu. Betul, Itu betul. yang kami alami. Pokoknya bahagia tiada tara. Nah, jadi Alhamdulillah. kawan-kawan yang mungkin menghadapi masalah dengan payudaranya, ada indikasi yang tidak beres, atau badannya ada indikasi yang nggak beres, jangan pernah malas untuk melakukan check up ya, Jangan sebelum malu, terlambat. ya, bilang sama majikan kalau di sini, kalau di Ah, Indo ya jangan gimana takut. usaha. Kalau di Indonesia lebih susah lagi nanti. Aduh, kalau di Indonesia sakit kayak kita ini 350 juta pasti. Betul. Kalau nggak punya BPJS apa BPJS. BPJS. Alhamdulillah aku di sini sama adik dikasih kesempatan. Tadi selama masih di Hong Kong dikasih kesempatan sama Gusti Allah untuk berubah di sini, menjalani di sini. Jadi kayak kawan-kawan yang lainnya, jangan malu, jangan takut, jangan cemas. Usahakan bisa merasakan sakit, cepat-cepat check up biar nggak terlambat ya. Jadi kayak bos-bos itu tidak boleh memulangkan kita kalau kita dalam sakit. Kita harus diobati sampai sembuh di sini, itu kewajiban bos. Tidak boleh Jangan memulangkan takut. kita, menterminate nggak boleh juga, itu melanggar undang-undang. Cuma itu jangan takut, bilang aja jujur sama majikan. Terus demi kesehatan kita semua. Mbak Siti, matur suwun mau berbagi pengalaman dengan kawan-kawan. Nanti kawan-kawan matur terima kasih yang mau nonton video kami ya. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Mana yang nggak baik dibuang, mana yang baik dipakai. Kami di taman sih ya, kalau ada yang rame-rame mohon maaf ya, karena banyak orang yang lewat juga. Jangan lupa berdoalah, Doa. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Matur suwun nggih, Mbak. Sami-sami. Sampun sharing. Sampai jumpa di next video ya kawan-kawan. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.